Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Nadia Yulaina Nurcita Suci, NIM 191141041, kelas Psikologi Islam IAIN Surakarta 4A. Nah, di tahun 2020 kemarin, virus COVID-19 mulai merebak di seluruh dunia. Nah, tahu nggak bahwa WHO itu telah menyatakan bahwa virus COVID-19 ini merupakan pandemi karena lebih dari 250.000 jiwa terkonfirmasi positif dan 900 jiwa meninggal dunia karena terinfeksi virus COVID-19. Wah, nakutin banget nih. Nah, lalu COVID-19 itu apa sih? Nah, COVID-19 itu adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sejenis virus yang namanya coronavirus yang baru saja ditemukan di Wuhan, Cina, ya Wuhan, Tiongkok, di bulan Desember 2019. Lalu, apa penyebabnya? Ya, penyebab dari wabah ini adalah coronavirus jenis baru yang disebut dengan novel coronavirus 2019. Nah, penyakit ini termasuk dalam golongan virus yang sama penyebab dari penyakit SARS dan penyakit MERS. Secara umum, ada 3 gejala yang bisa menandakan seseorang terinfeksi COVID-19. Yang pertama, demam dengan suhu di atas 38 derajat Celcius. Yang kedua, batuk kering. Yang ketiga, sesak nafas. Dan yang keempat adalah pusing. Kapan kita harus ke dokter dan bagaimana mendiagnosis COVID-19 ini? Yuk kita simak. Yang perlu kalian lakukan adalah melakukan isolasi mandiri apabila dalam 2 minggu terakhir kalian melakukan kontak dengan penderita COVID-19 atau berada di daerah yang terkonfirmasi oleh COVID-19. Nah, jika muncul gejala, maka kalian bisa berkonsultasi dengan kesehatan online misalnya. Nah, apabila gejala memberatkan, maka langsung periksakan ke dokter, buat janji konsultasi, kemudian datang ke rumah sakit dan menyatakan keluhan yang kita rasakan. Nah, untuk diagnosa COVID-19 ini, dokter biasanya akan melakukan pemeriksaan yang pertama melalui rapid test, yaitu melalui deteksi antibody. Yang kedua, tes PCR, yaitu deteksi corona dalam dahak, melalui dahak. Yang ketiga, CT scan atau rongsen dada untuk mendeteksi cairan yang ada dalam paru-paru. Dan yang keempat, itu tes darah lengkap. Nah, untuk memeriksa kadar sel darah putih dan C-reaction protein. Nah, di era pandemi COVID-19 ini perlu banget tips untuk menghindari panik saat menghadapi COVID-19. Yang pertama, kalian bisa ngobrol dengan orang terdekat, bisa orang tua, sahabat, atau mungkin saudara. Dan jika kalian nggak bisa ketemu langsung, kalian bisa melalui video call atau mungkin telepon biasa. Dan ceritakan apa yang menjadi kecemasan atau kepanikan kalian selama mengalami pandemi COVID-19 ini. Dan minta mereka untuk mendengarkan dan juga menenangkan kalian, supaya kalian tetap stay calm di pandemi COVID-19 ini. Dua, kalah penting adalah terapkan gaya hidup sehat. Nah, untuk meminimalisir resiko terjadinya virus COVID-19, maka kita harus sering-sering cuci tangan, kemudian membersihkan sudut-sudut rumah kita, menjaga asupan makanan dan juga istirahat. Jangan lupa olahraga juga, olahraga yang teratur ya guys. Ketiga, cek faktanya. Jadi jangan cuman percaya berita-berita yang tersebar di sosial media. Carilah berita-berita yang bersumber dari situs yang terpercaya, sehingga kita mendapatkan berita yang akurat dan juga mampu merencanakan tindakan pencegahan COVID-19 ini. Keempat, tenangkan diri. Nah, coba untuk tetap santai dan berpikiran positif. Lakukan dengan cara tarik nafas yang dalam selama 5-10 menit, kemudian berdoa. Jangan lupa untuk bersembahyang sebagai mediasi untuk menenangkan diri. Yang selanjutnya adalah menyibukkan diri.
dengan kegiatan-kegiatan yang positif pastinya dan juga bermanfaat. Misal kalian bisa menyalurkan hobi-hobi kalian yang selama ini terbengkalai karena kesibukan kita di luar rumah. Nah, bisa mungkin memasak atau mungkin membaca, menulis dan lain sebagainya. Kalian juga bisa loh berkreasi di sosial media, tetap misalnya di TikTok atau mungkin di Instagram dan lain sebagainya. Ini yang terakhir adalah kurangi intensitas melihat media sosial. Karena apa? Karena kalau kita sering-sering melihat sosial media, maka akan banyak sekali kita temukan berita-berita yang beredar terkait dengan COVID-19, terlepas itu benar atau tidak. Maka dari itu, kurangi untuk melihat sosial media dan lebih baik kalian menyalurkan kegiatan kalian ke lebih yang bermanfaat, yang indoor aja, yang membuat tubuh kalian gerak. Jadi jangan cuma rebahan dan lihat sosial media ya guys, soalnya dalam sosial media tuh banyak sekali berita-berita hoax yang tersebar. Nah, seperti yang tadi dikatakan, lebih baik cek fakta kalau misal mau tahu lebih tentang COVID-19 di situs-situs yang benar-benar akurat. Nah, yang paling penting di situasi seperti ini adalah kalian harus saling berbagi. Misalnya jangan menimbun bahan sembako atau bahan medis sehingga orang lain tidak kebagian atau mungkin memperjualbelikan dengan harga yang lebih tinggi. Karena itu sama saja merugikan orang lain. Padahal di era sesulit ini perekonomian kita masih naik turun. Jadi kita harus saling berbagi dan sadar diri, dan kemudian tidak boleh berlebihan dalam berbelanja. Secukupnya saja, yang dibutuhkan apa dipenuhi. Jangan sampai ada kelangkaan bahan-bahan medis dan bahan sembako. Misalnya yang paling tren itu adalah hand sanitizer yang hampir habis di seluruh toko karena banyak sekali orang yang panik di era seperti ini dan kemudian menimbun barang-barang seperti itu. Dan bahkan ada yang diperjualkan kembali dengan harga yang lebih tinggi. Nah, itu nggak boleh ya guys. Jadi tetap harus melihat porsi, harus bantu sesama kita juga. Dan jika paling terpenting saat ini adalah jangan lupa menjalankan protokol kesehatan ya guys, yaitu 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Jangan lupa juga jaga imun tubuh supaya tetap sehat dan tetap semangat. Lakukan hal-hal yang positif dan bermanfaat, dan juga jangan panik ya guys. Ingat, ini semua pasti akan berakhir. Pandemi pasti akan berakhir dan vaksin akan segera ditemukan. Nah, itu tadi psikoedukasi tentang COVID-19. Jadi buat kalian, semoga psikoedukasi ini bermanfaat untuk kita semua dan kita dapat mengambil manfaat dari video ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Stay tune ya guys. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.